wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu kembali ya. Insyaallah beberapa waktu ke depan kita akan mendapat keterangan informasi baru mengenai mata kuliah integrasi sains dan Islam. Khususnya kalian sebagai seorang calon guru yang sebelumnya sudah Pak Edi sudah menyampaikan mengenai tinjauan yuridis pedagogis, kita akan lebih dalam lagi membahas insya Allah dalam waktu ke depan mengenai pendekatan integrasi sains dan pembelajaran, tafsir ilmi dan refleksi spiritual. Insya Allah nanti disampaikan oleh Pak Edi. Mohon nanti kalian berikan atensi penuh di sini ya, karena ini sangat penting terkait dengan karir atau terkait dengan niat kita, niat kalian sebagai seorang calon guru ya. Kedepannya wallahu alam kalian menjadi calon guru atau bukan, tetapi path-nya atau jalannya kalian sudah dicetak menjadi seorang calon guru insya Allah. Ya, tentunya menjadi guru yang kreatif, guru yang membanggakan dan guru yang digugu dan ditiru insya Allah. Baik, mungkin itu pembukaan dari saya Pak Edi karena waktu juga ya sudah 4:30. Saya serahkan langsung kepada Pak Edi untuk menyampaikan terkait dengan pendekatan integrasi sains dan pembelajaran, tafsir ilmi dan refleksi spiritual. Kepada Pak Edi, waktu dan kesempatannya dipersilakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita ketemu kembali di kuliahan integrasi sains dan Islam pada sesi ke berapa nih? Sesi ke-7 ya, Pak? Betul, sesi ke-7 ya, Pak Babang ya? Betul, sesi ke-7, Pak Insyaallah. Sesi ke-7 kita sudah mulai agak fokus pada bagaimana kita memikirkan implementasi dari integrasi sains Islam tersebut dalam konteks pembelajaran, dalam konteks pendidikan. Namun tentu nanti kita akan coba mengenali beberapa hal yang prinsip perlu kita telah terlebih dahulu agar nantinya kita mendapatkan bahan masukan bagaimana mencoba menerapkan pola integrasi itu. Sebagaimana telah diulas pada sesi sebelumnya, ada banyak model pendekatan yang ditawarkan oleh berbagai perguruan tinggi Islam. Kalau PTKIN sebagai misal sudah mencari bentuk, model, pendekatan ataupun barangkali juga prototipe dari pola integrasi yang dilakukan. Tentu ada banyak cara, ada banyak variasi, ya, sebagaimana juga dalam implementasi di perguruan tinggi Islam di yang lain di PTKIN, misalnya di luar ya, sebagai model ada satu perguruan tinggi di Malaysia, Universitas Islam Antarbangsa ya, atau International Islamic University di Kuala Lumpur, dan juga di di Islamabad di Pakistan ya. Ada 2 perguruan tinggi yang menjadi prototipe sekaligus juga merupakan model dari yang dikembangkan oleh satu lembaga yang kemarin sudah kita singgung, yaitu Triple IT, International Institute of Islamization of Thought, Institut Internasional untuk Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang berpusat di Amerika Serikat dan memiliki cabang di beberapa negara Islam termasuk di Indonesia.
lembaga tersebut kemudian membuat pilot project, membuat 2 kampus utama perguruan tinggi Islam ya sebagai model dari upaya integrasi ataupun islamisasi 2 perguruan tersebut. Satu di Malaysia di Kuala Lumpur ya, yang namanya adalah International Islamic University atau dikenal juga Universitas Islam Antarabangsa. Ya. Satu lagi di Islamabad ya, dengan nama yang sama ya di Pakistan. Sedikit memberikan catatan saja. Sebetulnya dulu ditawarkan perguruan tinggi tersebut di Indonesia ya. Cuma dulu masa zaman Pak Harto waktu itu masih belum kondusif ya, sehingga kemudian ditolak permohonan tersebut sehingga akhirnya kemudian dialihkan ke Malaysia. Maka Malaysia lah kemudian membangun perguruan tinggi tersebut. Indonesia sekarang kemudian juga mulai berpikir pentingnya perguruan tinggi serupa, maka sekarang sedang juga digagas ya Universitas Islam Internasional. Tapi sudah lebih dahulu ada di Malaysia dan di Pakistan ya sebagai prototipe dari gagasan lembaga triple IT yang dibentuk oleh banyak sekali ilmuwan, scholar atau para saintis dan juga sekaligus para cendekiawan yang tergabung dalam triple IT yang meneruskan pemikiran dari Ismail Haji Al-Faruqi. Maka pada kesempatan yang lalu juga sudah kita ulas ya dinamika bagaimana kemudian isu yang tadinya fokus pada islamisasi kemudian menjadi lebih smooth ya lebih bergeser pada pola integrasi sains dan Islam. Dan ini kemudian dipilih oleh PT KIN dan juga Kementerian Agama sebagai pola yang diambil untuk mempertemukan atau barangkali mensinergikan, mengharmonikan hubungan antara sains dengan Islam. Nah, kita akan fokus pada pendekatan yang ini, yaitu integrasi yang coba dilakukan. Nah, kemarin sudah sekilas kita lihat dipelopori oleh beberapa PT KIN, misalnya UIN Malang, ya, yang semula Justin Malang memiliki model pendidikan yang mengintegrasikan sains dengan Islam itu dengan output profil sivitas akademikanya itu digambarkan sebagai sosok yang ulil albab, kemudian bangun keilmuannya itu diwakili dengan pohon ilmu. Ya. Kemudian UIN Jogja juga memiliki prototipe dengan isu integrasi interkoneksi. Kemudian adapun bangun keilmuannya divisualisasikan dengan jaring laba-laba ya. Nah, kemudian juga banyak lagi perguruan tinggi yang lain mengembangkan model pendekatan dan juga visualisasi dari bangun keilmuannya sendiri di masing-masing kampus, termasuk juga IAIN Sriwijaya Cirebon yang menawarkan visualisasi dalam bentuk mata ilmu, kemudian konsep muhsin sejati sebagai output dari pendidikan yang seharusnya dihasilkan oleh kampus ini. Maka dua isu itu yang di IAIN Cirebon ya, muhsin sejati dengan mata ilmu. Mata ilmu sebagai presentasi dari bangun keilmuannya, sedangkan output pendidikannya itu bermuara pada dihasilkannya sosok muhsin sejati. Orang senantiasa berbuat kebaikan, kebajikan, ya, berbuat ihsan dalam segala hal dengan suka dan berbagai medan-medan pengabdiannya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan tersebut ya sebagai fondasinya, nah ini bagaimana penerapan pembelajaran? Ya. Kita akan coba merunut ya, walaupun nanti juga ada panduan yang sudah dimiliki oleh masing-masing kampus, termasuk juga di IAIN Cirebon ya. Tapi kemudian dari berbagai tawaran itu setidaknya ada 2 hal penting yang akan menjadi fondasi dari bagaimana upaya untuk mengimplementasikan sains dengan Islam tersebut. Nah, dalam pandangan saya ini ada 2 hal yang utama untuk dilakukan dalam konteks bidang studi sains ya, dalam konteks sains atau IPA ya, termasuk juga biologi ya. Yaitu kita perlu mengenali dulu yaitu tentang tafsir ilmi dengan tafakur kauni. Ada 2 istilah yang perlu kita kenali, nanti akan kita gunakan untuk secara implementatif untuk kita masukkan dan kita sisipkan menjadi kemasan baru yang kemudian membentuk pembelajaran yang memiliki nuansa tafsir ilmi dan atau tafakur kauni ya.
Saya sengaja menyebutnya dan atau ya, karena keduanya ini bisa saling melengkapi, bisa juga salah satunya, paling tidak tentu ketika menggunakan salah satunya itu sudah bernuansa upaya untuk integrasi. Dan tentu akan lebih baik bila manakala menggunakan keduanya, tafsir ilmi maupun juga tafakur kauni. Nah, karena itu kita akan mencoba menelusuri ya bagaimana yang dimaksud dengan tafsir ilmi maupun juga tafakur kauni ini. Untuk lebih detail barangkali saya akan share bahan bacaannya, bahan PowerPoint-nya ya. Oke, sebentar. Mudah-mudahan sudah tertayang ya. Sudah muncul Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya Pak. Nah, jadi ada dua isu utama yang akan coba kita telusuri, konsep tentang tafsir ilmi dan tafakur kauni. Yang pertama kita akan coba lihat dulu tafsir ilmi ya. Saya akan coba, ya bahannya agak banyak tapi saya akan lompat saja agak cepat ya. Tafsir ilmi ini nanti akan terkait dengan apa yang disebut kalau dalam ilmu Quran itu ada isu tentang konsep al-ijaz al-ilmi, ya. Kemujizatan ilmiah, ya. Al-ijaz al-ilmi atau mujizat ilmiah dari Al-Quran yang merupakan satu di antara bentuk mujizat yang lain. Ada mujizat dalam konteks bahasa, dalam konteks syariat, dalam konteks penggambaran yang gaib, dan juga dalam konteks penggambaran yang sifatnya visualisasi. Nah, ini juga sesungguhnya merupakan bagian dari kemujizatan Al-Quran. Ya. Dalam konteks ini, maka para ulama ilmu Quran ya itu juga menggarisbawahi satu bentuk ijaz yang disebut dengan ijaz al-ilmi, kemujizatan ilmiah di Al-Quran. Namun tentu nanti memang ada beberapa catatan nanti akan kita bahas lebih detail ya. Nah, ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya ketika kita menempatkan sains Al-Quran itu tidak bisa setara begitu saja ya, karena ada perbedaan dari karakteristik maupun atributnya ya. Al-Quran itu bersifat mutlak, sementara sains bersifat relatif ya. Dan kemudian tentu karena sementara Al-Quran juga dalam konteks penafsirannya itu sudah punya pakemnya sendiri ya, sudah punya kaidah-kaidahnya, prinsipnya dalam khasanah ilmu tafsir maupun ilmu Quran ya. Sementara sains pun juga sudah punya koridornya, kemudian nanti perlu kita pertemukan. Nah, ketika ada perbedaan, bagaimana mempertemukannya, ini sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya. Nah, selanjutnya, kita akan fokus karena ada dua hal ini yang seakan-akan mirip ya, ini akan kita dudukan posisinya ya. Antara ijaz ilmi dengan tafsir ilmi nggak sama ya. Antara tafsir ilmi dengan ijaz ilmi nggak sama. Tafsir ilmi berarti kita menafsirkan secara ilmiah ya, kemudian menginterpretasi Al-Quran atau ayat secara pendekatan ilmiah. Sementara ijaz ilmi ini adalah merupakan satu bentuk yang lebih luas ya, dan kemudian ini konsepsinya sudah baku ya, kaitan dengan kemujizatan ilmiah di Al-Quran. Ya. Nanti akan kita temukan misalnya hal-hal yang sudah terbukti secara ilmiah ya, berkaitan dengan sains, yang kemudian itu terdapat isyaratnya maupun juga isyarat maupun juga kira-kira barangkali penggambaran yang deskripsi di Al-Quran yang kemudian terbukti secara ilmiah, maka ini masuk dalam konteks ijaz ilmi. Nah, sementara tafsir ilmi ini kan memang tadi sangat bergantung pada kemampuan. Kalau ijaz ilmi ini sudah baku, sudah selesai, ketika sudah terbukti dari kedua sisi ya, secara ilmiah temuan sains itu kemudian memperkuat isyarat-isyarat ilmiah yang ada dalam Al-Quran ya. Sementara tafsir ilmi tentu saja masih bisa jadi ada interpretasi yang berbeda tergantung pada temuan-temuan maupun juga wawasan keilmuan dari seorang saintis ya. Sehingga tentu cakupannya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Nah, kemudian kita akan coba, tentu saja ada pro kontra ya menggunakan tafsir ilmi ataupun ijaz ilmi ini ya. Tapi kita akan mencoba menawarkan, karena ini juga sudah dilakukan secara resmi juga oleh Kemenak, Kementerian Agama sudah menghasilkan beberapa buku berkaitan dengan tafsir ilmi ya, bagaimana menjelaskan Al-Quran, beberapa ayat berkaitan dengan berbagai fenomena dan didekati dengan pendekatan metode ilmiah.
Nah, kita tentu menggarisbawahi bahwasanya ketika kita memahami Al-Quran dengan pendekatan ilmiah itu tentu tidak dipaksa-paksakan ya, tapi kita tentu saja tetap menempatkan Al-Quran itu sebagai satu pedoman yang baku ya, yang sifat Qurannya mutlak, dan adapun sains itu nanti lebih pada memberikan tafsiran ataupun penerjemahan ataupun juga penjelasan yang sifatnya relatif yang bisa berkembang sesuai dengan penemuan ataupun teori-teori yang sudah berkembang, dan dia masih terus tumbuh sebagaimana juga sains masih terus tumbuh gitu. Jadi ini harus kita bedakan ya. Tapi meskipun ada pro kontra, kita bisa tetap menggunakannya tentu dengan pendekatan yang lebih berhati-hati tanpa menghilangkan mewaspadai penyimpangan pemahaman berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi tentu saja tafsir ini dapat dibenarkan karena juga banyak dilakukan berbagai ulama dan beberapa tafsirnya ya, termasuk dan tafsir paling banyak kita adalah misalnya tafsir Tontowi Jauhari ya, yang paling komplit, bahkan lebih terkesan seperti ensiklopedi karena berbagai informasi pengetahuan banyak dibahas di tafsir tersebut. Kemudian dengan catatan ketika kita menjelaskan secara ilmiah ataupun pendekatan sainsnya terhadap ayat atau beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, maka kita tidak meyakini secara mutlak karena adalah sifatnya tafsiran menurut penjelasan ilmiah yang kita cerna, yang kita miliki, dan ini bisa berkembang, bisa juga salah. Jadi kita tidak memutlakkan apa yang kita jelaskan tersebut ya, lebih pada upaya mendekati penjelasan Al-Quran tadi dengan pendekatan ilmiah yang memang masih mungkin berkembang. Kemudian, selanjutnya, ini misalnya ada beberapa contoh ya, nanti akan kita coba detailkan lagi bahkan ya. Misalnya ungkapan-ungkapan di Al-Quran ada banyak sekali ya, isyarat-isyarat ilmiah yang bisa kita tangkap ya. Misalnya yang berkaitan dengan biologi, saya mengungkap misalnya tentang masa kehamilan dengan menyusui 30 bulan. Dan soal Al-Aqaf itu diungkapkan Salasina syahra, 30 bulan, ayat 15 ya. Sementara kemudian dalam surah Luqman disebutkan bahwasanya soal ibu itu mengandung selama 2 tahun ya. Di surat Luqman wa ummuhu hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini. Orang tuanya, ibunya itu mengandung dalam kondisi yang penuh kepayahan dalam waktu 2 tahun. Ini kalau kita kita dekatkan, kalau menurut surat Al-Aqaf itu masa hamil menyusui itu 30 bulan. Sementara di surat Luqman itu masa menyusui itu 2 tahun. Jadi kalau diselisihkan kurang lebih 6 bulan ya. Maka ini adalah sekaligus menggambarkan tentang masa kehamilan paling minimal dari seorang ibu atau seorang janin dalam kandungan seorang ibu ya. Sehingga biasanya kehamilan itu dalam waktu yang paling sedikit 6 bulan berdasarkan tafsiran terhadap kedua ayat ini ya. Contoh ya dalam konteks biologi ya. Nah, kemudian yang lain sih kita akan bicara akan lewat saja kalau terkait dengan ilmu alam ya, supaya lebih masuk ke biologinya. Nanti bisa dibaca saja dari penjelasan PPT ini ya. Saya akan masuk ke biologi saja. Ya. Misalnya nah ini ya, dalam surat An-Najm ayat 3, wa nahu wa tadhaka wa baka, dia Allah SWT yang membuat kamu membuat seseorang ya itu tertawa maupun menangis ya. Jadi juga termasuk janin pun juga dalam tangkapan dari ini USG 4 dimensi ya, itu bisa tertangkap sekitarnya juga sejak dalam kandungan itu sudah ekspresinya sudah bisa tertangkap gitu. Nah, ini yang akan banyak kita bahas nanti. Kalau nggak salah dulu pernah juga di mata kuliah Sholat Tarbiyah sudah ada hafalan tentang surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16 ya. Nah, berkaitan dengan penciptaan manusia. Nanti ini akan kita bahas lebih detail tentang penciptaan manusia ya. Bahwa manusia itu
sangat detail penjelasannya tentang penciptaan. Jadi kita tidak bisa menghindar dari penjelasan Al-Quran berkaitan dengan asal-usul manusia, ciptaan manusia. Bagaimana asal-usul yang pertama? Bagaimana prosesnya, mekanismenya? Ya itu bisa kita hubungkan dengan pengetahuan kita tentang sains, tentang biologi dan sebagainya. Ulasan paling menarik barangkali yang komprehensif bisa kita temukan pada tulisan dari seorang dokter Prancis yang kemudian masuk Islam, ya, seorang dokter Prancis, Dr. Maurice Bucaille, di seorang ahli dokter kandungan, ya, yang dengan keahliannya dalam bidang itu, ya, dia seorang ginekolog, ya, maka kemudian dia juga menemukan keselarasan antara penggambaran Al-Quran tentang perkembangan janin yang ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 16, ya. Dan di situ kemudian dia gambarkan, ya, sesungguhnya penjelasan Al-Quran itu paling nyambung dengan teori-teori ataupun tahap perkembangan secara ilmiah dalam embrio yang dibahas di biologi, ya. Dan sehingga dia kemudian ini salah satu yang menghantarnya masuk Islam. Jadi ketika dia belajar ini ada seseorang yang kemudian memberikannya Al-Quran, kemudian dia tertarik, dia baca-baca dan tibalah pada bacaannya pada surat Al-Mu'minun itu, dan itu membuat dia terperangah karena penjelasan Al-Quran kemudian sangat sejalan dengan pengetahuan ilmiah yang dia miliki, ya. Dan ini kemudian dia coba bandingkan dengan kitab sucinya terdahulu, yaitu ketika dia masih Kristen, dia baca Bible, ya. Dan ketika dibandingkan ternyata penjelasan Al-Quran sangat ilmiah, ya, paling mendekati paling berkesesuaian dengan ilmiah yang dia miliki, sehingga dia kemudian mengatakan memang Al-Quran itu sangat ilmiah, ya. Berbeda dengan Bible yang tidak memberikan penjelasan sebagaimana Al-Quran. Sehingga kemudian dia menulis buku Al-Quran, Bible, dan Sains Modern. Ya, dia komparasikan itu beberapa isu-isu tentang sains, ya, termasuk dalam konteks biologi dan tentang manusia. Dia komparasikan antara Al-Quran dengan Bible. Bahkan juga dia secara khusus nanti membuat satu buku kedua tentang asal-usul manusia, ya, dibandingkan Al-Quran dengan Bible. Nah, ini satu contoh, ya, tentang tafsir ilmi, ya. Nah, kemudian di Hasanah dari Kementerian Agama sudah juga menulis beberapa buku berkaitan dengan topik-topik tertentu, termasuk dengan penciptaan manusia, termasuk juga tentang penciptaan alam semesta dan beberapa judul-judul yang lain yang tematis sifatnya, ya, yaitu sudah mencoba menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan tentang fenomena alam, fenomena ilmiah, fenomena sains, ya, fenomena hayati, fenomena fisik dan sebagainya, itu dengan penjelasan yang terlihat ada keharmonian temuan-temuan ilmiah itu dengan isyarat-isyarat yang terdapat dalam Al-Quran yang dijelaskan. Sehingga kemudian dari uraian tersebut, maka nanti akan banyak sekali kita temukan harmoni antara Al-Quran dengan sains. Sebagaimana kesimpulan dari Dr. Maurice Bucaille, seorang dokter dari Prancis tadi. Begitupun juga dalam seorang astrofisika dari Prancis juga, ya, bahkan pimpinan atau direktur dari lembaga semacam 8-nya di Prancis, Bruno Guidardoni, ya, yang juga kemudian masuk Islam karena temuannya tentang astrofisika membawanya pada kesimpulan memang ayat Al-Quran berbicara tentang fenomena antariksa itu sangat gamblang, dan kemudian ada isyarat-isyarat yang sangat penting yang ditemukan itu kemudian dianggapnya memang temuan teori-teori yang dia temukan, hasil penelitiannya tentang sebaran elektromagnetik di antariksa, di angkasa, kemudian juga dianggap menjadi penjelasan pembuktian dari isyarat Al-Quran yang ada pada ayat-ayat tentang alam semesta, gitu. Sehingga pembukanya masuk Islam, dia kemudian menulis satu buku yang diterjemahkan dengan judul Membaca Alam, Membaca Ayat. Bagaimana mendekati antara ayat Al-Quran dengan alam semesta. Itu tulisan dari seorang ahli astrofisika dari Prancis. Nah, itu barangkali tentang tafsir ilmi. Jadi dalam konteks ini maka kita sebetulnya ketika membaca ayat-ayat tentang fenomena alam, kita bisa mencoba mencari tahu dengan temuan-temuan yang sudah
diterima secara umum ya oleh saintis, oleh ilmuwan ya di bidang ilmu sains sendiri, bagaimana menjelaskan ayat tersebut. Yang tentu saja dalam pengertian kita mencoba mengoptimalkan penjelasan ilmiah tadi sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat yang memang sudah baku. Ya. Maka penjelasan tersebut kemudian dapat menjadi alternatif dari interpretasi terhadap ayat-ayat yang disampaikan. Dan inilah kemudian dilakukan ya oleh beberapa ilmuwan yang lainnya menjadi satu metode dalam menjelaskan Al-Quran. Itu gaya yang dilakukan oleh Mas Buce itu kemudian banyak ditiru oleh ilmuwan yang lain. Misalnya dulu ada banyak buku yang diterjemahkan bersumber dari tulisan-tulisan misalnya Haun Yahya dan banyak penulis yang lainnya ya. Atau juga mungkin beberapa buku yang juga sudah ada tentang sains Al-Quran ya. Itu juga sudah banyak sekali ditulis ya yang bicara sangat detail tentang bagaimana penjelasan ilmiah dari berbagai ayat-ayat tentang alam semesta ya. Dan itu cukup komprehensif dan bisa kita baca. Di Indonesia sendiri sudah ada juga misalnya dulu tokoh nuklir pertama kita Profesor Ahmad Baikuni menulis tentang Al-Quran dan ayat-ayat kealaman. Dia memang ahli fisika, bahkan ahli nuklir. Dan itu dia kemudian fokus pada pembahasan tentang bagaimana menjelaskan ayat-ayat tentang alam dengan pandangan fisika, dengan teori fisika yang dia kuasai sebagai seorang guru besar nuklir dan fisika ya. Kemudian juga banyak lagi berikutnya yang juga mengikuti pola tersebut ya, sehingga di khasanah kepustakaan kita sudah banyak sekali buku-buku yang bicara tentang tentang fenomena sains yang menjelaskan Al-Quran. Di Malaysia sudah ada juga satu buku yang sudah juga cukup unik ya, karena menjelaskan Al-Quran dengan fenomena sains, termasuk karena penulisnya adalah seorang ahli farmasi, ahli ilmu kimia dan farmasi. Dia kemudian banyak menggunakan pendekatan, temuan-temuannya itu kemudian membuktikan isyarat-isyarat ilmiah yang ada di Al-Quran. Dan sudah menulis sampai juz 2 dari surat Al-Baqarah. Kemudian juga di Salman ITB sendiri ada kolaborasi antara dosen-dosen dari berbagai disiplin ya dengan dosen-dosen agamanya, kemudian menghasilkan satu kumpulan tulisan tafsir juz amma yang telah didiskusikan oleh mereka, dan hasil diskusi itu kemudian dibukukan menjadi tafsir Salman, tafsir yang ditulis oleh dosen ITB dan juga dosen agama yang berkolaborasi bersama-sama. Nah itu ya perkembangan yang ada ya. Nah dengan demikian maka dimungkinkan bagi kita untuk menjelaskan beberapa ayat, ataupun juga termasuk sebaliknya ketika kita menjelaskan satu fenomena alam atau fenomena hayati dalam biologi, itu bisa kita sandarkan pada pemahaman ayat Al-Quran yang sudah dirujuk oleh para ilmuwan atau para ulama tentang ayat tersebut ya. Sehingga kita pada hari ini tidak kesulitan lagi, sudah banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang beberapa fenomena alam, fenomena hayati dalam Al-Quran ya. Sehingga kita bisa merujuknya dalam penjelasan ketika kita menyampaikan materi-materi kebiologian, tinggal kita coba rujuk, kita pahami, kemudian coba kita interpretasi sebagaimana dijelaskan dalam berbagai sumber-sumber tersebut. Nah selanjutnya yang juga perlu kita ketahui adalah isu kedua tentang tafakur kauni. Nah, ini juga pendekatan yang sangat penting, yang strategis berkaitan dengan integrasi ya, di samping tafsir ilmiah tadi. Pendekatan tafakur kauni ya ini sejalan dengan makna tafakur, di mana kita didorong untuk mentafakuri, memikirkan, merenungkan, mempelajari ayat Al-Quran dan juga fenomena alam nanti yang terbentang di sekitar kita ya. Ya merenungkan ya mentafakuri ya, memikirkan dengan mendalam gitu, tentang fenomena alam semesta yang ada di sekitar kita, kemudian dikaitkan dengan Al-Quran. Nah, apa itu tafakur? Itu sebetulnya tidak sekedar berpikir, tidak sekedar merenung, tapi mengambil makna ya, mendapatkan sesuatu, ada pelajaran, ada hikmah, ada refleksi yang kita peroleh ya. Dan dengan sendirinya kalau kita memaknainya ya, tafakur ini mesti menghasilkan satu refleksi spiritual ya. Nah, ini kemudian saya garis bawahi sebagai pendekatan refleksi spiritual ya, berkaitan dengan fenomena-fenomena sains atau fenomena hayati yang ada dalam materi-materi yang kita ajarkan ya. Karena itu
Ini sejalan dengan fungsi dari tafakur tadi ya, yang mana kalau kita perhatikan, kalau kita bicara tafakur maka nanti mesti ada ujungnya berupa refleksi spiritual. Misalnya pada ayat yang sangat sering dikutip berkaitan dengan tafakur ini, yaitu pada surat Ali Imran ya, surat Ali Imran ayat 190-191 ya. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, dua ayat ini sebetulnya berlanjut sampai 4 ayat berikutnya ya. Sampai ayat 194 ya. Kalau kita lihat di sini tidak hanya mendorong kita tentang bagaimana kita didorong untuk memahami bahwa ada fenomena alam yang harus kita renungkan, kita tafakuri seperti digambar di ayat 190-nya. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi dan juga waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, bagi orang cendekiawan. Nah, kemudian ujungnya apa? Ujungnya kemudian ayatnya bicara tentang siapa yang dimaksud dengan cendekiawan itu. Itu orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dan kemudian dia senantiasa mentafakuri wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Mentafakuri berbagai fenomena langit dan bumi yang ada di sekitarnya. Ya, mentafakuri fenomena semesta. Mentafakuri fenomena alam semesta yang ada di sekitarnya. Nah, dan kemudian ujungnya adalah apa? Ujungnya menghasilkan refleksi spiritual. Dari mana kita dapatkan itu? Ayat ini lanjutannya adalah diteruskan dengan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Inilah bentuk refleksi spiritual. Kesadaran spiritual yang ketika mengamati, ketika mencermati, mengobservasi, memahami fenomena alam, fenomena hayati yang ada di sekitarnya itu, muncul refleksi spiritual, ungkapan ekspresinya adalah yaitu betapa ada kesadaran bahwasanya yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Ya. Menemukan ada kebesaran dan keagungan Allah SWT dalam ciptaannya itu. Sehingga membawanya pada kesadaran untuk kemudian menyadari akan kebesaran Tuhan dan kemudian menyadari kelemahan diri dan sebagainya, dan kemudian dilanjutkan dengan ungkapan-ungkapan yang mengokohkan keimanan. Ya. Sebetulnya refleksi ini masih berlanjut dalam ayat berikutnya itu. Kalau kita teruskan ayat 192-nya itu sampai 194 itu berisi dengan ungkapan doa. Rabbana innaka man tudkhilnan faqad azaitah wa ma lizalimin ansar. Rabbana inna sami'na munadiyan dan seterusnya itu sampai ayat 194. Ya. Jadi ada 4 doa bahkan di situ ya. Mulai dari Rabbana ma khalaqta hadza batila ini ya sampai nanti di ayat 194 ya. Dan itu semua sebetulnya merupakan ungkapan refleksi spiritual yang membangkitkan kesadaran diri dan juga kesadaran keimanan. Nah, jadi pola seperti inilah yang kemudian akan kita temukan dalam Al-Quran ketika Al-Quran bicara tentang fenomena alam. Ya. Dia tidak melulu tentang narasi atau deskripsi tentang fenomena hayati atau fenomena alam itu, tapi lebih jauh pasti berujung pada dibangkitkannya kesadaran spiritual akan kebesaran Sang Maha Pencipta, dibangkitkannya keimanan pada Yang Maha Pencipta, ya. Dibangkitkannya keimanan untuk senantiasa muncul kesadaran diri untuk bertindak lebih baik, menyadari kekurangan dan sebagainya, menyadari kesalahan dan sebagainya. Jadi refleksinya sampai pada tahapan keimanan. Inilah yang dulu dimaksud sebagai bahwasanya ilmu itu berujung pada iman, berujung pada amal. Ilmu itu menjadi barometer bagi keimanan dan sekaligus juga menjadi barometer bagi amal. Sehingga penghayatan refleksi spiritual itu mengarah pada 2 tadi, yaitu peningkatan keimanan dan peningkatan motivasi untuk beramal, untuk bekerja, untuk berbuat baik. Itulah refleksi spiritual yang dimaksud. Karenanya dengan demikian ini yang kita temukan dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan tafakur tadi. Nah, selanjutnya, jadi kalau inilah yang kita temukan tuh ya. Dalam banyak ayat banyak sekali kita temukan ya.
termasuk dalam misalnya dalam beberapa ayat di surat misalnya surat Az-Zariyat ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun, wa walau bis samawati wal ardh innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun, dan seterusnya. Di situ ada 3 objek dalam surat Az-Zariyat, dalam surat Az-Zariyat ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap dirimu mengapa kalian tidak mengobservasinya, tidak mengamatinya, tidak mencermatinya ya. Kemudian wafis sama rizqukum wa ma tu'adun ya. Dan di langit ada rezeki kalian ya, dan apa yang dijanjikan untuk kalian ya. Ayat yang lain juga diungkapkan wafil ardi ayatul lil muqinin ya. Di ayat sebelumnya wafil ardi dan di bumi ya ada juga kesadaran untuk kita cermati juga, kita observasi juga, kita tafakuri juga. Karena di situ ada wafil ardi ayatul lil muqinin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin ya. Jadi ada 3 di situ ya. Wafil ardi ayatul lil muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Inilah 3 hal tentang bumi, tentang diri kita, dan tentang langit ya. Nah, ini sudah komplit nih fenomena kehidupan ya. Ada diri manusia, ada bumi dengan dengan berbagai komponennya yang terhampar maupun yang ada di perut bumi, kemudian dan semesta langit ya, langit dengan berbagai fenomena langit dan fenomena antariksa saja. Jadi ayat di surat Az-Zariyat itu sangat komplit bicara tentang perintah untuk mentafakuri diri, mentafakuri fenomena alam sekitar kita baik langit maupun bumi. Nah, inilah kemudian yang mendorong para ilmuwan, para ulama pada masa lalu juga untuk menempatkan tafakur sebagai sesuatu yang sangat penting. Ya. Penting bagi keimanan, penting bagi keberagaman, penting bagi kehidupan. Misalnya nanti akan kita lihat sebagai penutup ya. Contoh misalnya dalam satu kitab Ihya Ulumuddin ya, Imam Al-Ghazali itu menempatkan tafakur sebagai salah satu di antara ya, konsep penting bagi keselamatan manusia, bagi keselamatan kehidupan beragama kita. Ya. Sehingga beliau menulisnya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu di jilid yang keempat ya, jilid yang keempat pada bab yang ke-10 ya, dengan judul tafakur. Nah, saya ingin sedikit mengajak kita semua untuk mencoba merujuk pada bukunya Imam Ghazali tersebut ya. Kita akan coba tayang sedikit, nanti kita coba lihat ya kutipan dari buku Imam Ghazali misalnya ya. Di Imam Al-Ghazali dalam bukunya, sebentar saya coba tampilkan dulu. Maaf ya, ada trouble kayaknya ya, sebentar. Oke. Mana nih Imam Ghazali? Oke, nah di sini ya. Salah gue. Ya, nah nih ya. Ada satu buku ini saya tayangkan terjemahannya ya. Oke. Kita lihat bukunya. Terlihat Pak. Lihat ya. Tafakur. Ya, saya akan ambil dalam uraiannya. Ini Imam Ghazali menjelaskan beberapa hal ya, mulai dari apa itu tafakur, bagaimana keutamaannya, dan bagaimana metodenya atau tata caranya. Nah, saya akan kutip nanti sebagai sampel saja bagaimana beliau menggambarkan tafakur terhadap manusia, tentang diri kita sendiri. Dan nanti akan terlihat betapa Imam Ghazali itu punya literasi tentang sains, literasi biologi itu cukup menarik, cukup bagus gitu ya. Sehingga menggambarkan bahwa ternyata Imam Ghazali juga termasuk ilmuwan yang memiliki kelengkapan pemahaman baik keislaman maupun juga sainsnya sendiri. Misalnya kalau kita lihat di sini, ya saya akan coba gambarkan ya. Ketika menjelaskan tentang metode tafakur, kemudian Imam Ghazali saya perlihatkan ya.
dalam tafakurnya ketika tafakur terhadap manusia. Oh, lewat, maaf ya. Lewat. Sebentar. Nah, nih. Nah, ini setelah tafakur tentang Sang Pencipta, maka kemudian Imam Ghazali memberikan deskripsi bagaimana beliau mengajak pembacanya untuk mentafakuri fenomena yang ada dalam diri kita, diri manusia, setiap manusia. Ya. Beliau menyebut dan sangat kenal dengan bukan cuma sekedar indera yang di luar, tapi juga beberapa deskripsi yang sangat detail, dan ini menggambarkan penguasaannya tentang pengetahuan biologi ya. Misalnya ini saya coba pindah ya. Ada yang bentar ya, mana nih? Kutipan-kutipan yang pentingnya saya akan ambil dari sini. Sebentar. Saya halamannya tadi perlu dari nih. Halamannya berapa ya kemarin? Nah ini ya. Ini misalnya saya mulai dari sini. Ketika Imam Ghazali menggambarkan tentang awal dia menjelaskan tentang tafakur pada manusia ya. Nah, ini deskripsi masih umum. Kemudian dia mengajak kita mari kita coba cermati keajaiban anggota tubuh kita secara teliti satu demi satu ya. Dan kalau kita lakukan sebetulnya ya waktu kita juga akan cukup selesai menuntaskan bagaimana kita mentafakuri apa yang ada dalam diri kita masing-masing secara cermat, ya, secara teliti ya. Dan kemudian beliau mencontohkan misalnya deskripsi yang lebih detail ya. Saya akan lompat ke sini. Nah, ini misalnya deskripsi ini. Sekarang mari lihat pula bagaimana Allah SWT menjadikan tulang-tulang kepala. Bagaimana ia dihimpun dari 55 potong tulang dengan bentuk rupanya masing-masing. Ini Imam Ghazali menyebut bentuk maupun juga jumlahnya dari masing-masing bagian rangka ya, tulang ya. Ini ketika bicara tentang tulang rangka kepala ya, beliau nyebut ada 55 potong tulang yang membentuk tulang rangka kepala ya, tengkorak ya, tengkorak. Semua tersusun rapi hingga terbentuklah bola kepala yang seperti kita lihat. 6 potong untuk tengkorak, 14 untuk rahang atas, 2 untuk rahang bawah, sisanya adalah dia dengan masing-masing bentuknya. Di deskripsinya kita lihat menyebut jumlah dan juga jenisnya ya. Saya tidak paham karena ini bukan bidang saya nih. Nanti Pak Bambang lebih menguasai tentang ini ya. Kemudian juga begitu selanjutnya tuh. Jadi mulai dari rangka tengkorak ya, Imam Ghazali bicara ini mengajak kita untuk mengenali diri kita sendiri. Kemudian pindah ke bagian bawah ya, leher ya, tersusun sebagai tempat bagi kepala. Kemudian ada 7 ruas ya, bentuknya juga yang berlubang, berbentuk bundar. Kemudian juga setelah itu pindah ke tulang leher ya, yang kemudian lanjut ke tulang ke punggung sampai pinggul. Disebutkan 4 batang luas ya. Kemudian tulang pinggul ada 3 bagian yang masing-masing berbeda bentuknya. Kemudian tulang ekor ada 3 bagian dan seterusnya ya. Dan kemudian menyimpulkan jumlah tulang-tulang dalam badan manusia itu adalah 248 buah selain tulang kecil yang mengisi ruang sendi-sendi. Ini deskripsinya cukup detail ya. Saya tidak tahu bagaimana kalau seandainya saya pribadi tidak bisa menggambarkan sedetail ini gitu kan dengan jumlah yang detail ya, karena menggambarkan penguasaannya terhadap anatomi tubuh manusia. Nah, jadi tergambar Imam Ghazali punya literasi biologi yang cukup baik ya, berkaitan dengan deskripsi seperti ini. Nah, kemudian ujungnya apa ujungnya? Nah, ujungnya bersih sini ya. Ya, tegasnya akan terlalu panjang kalau kita udah satu persatu semua rincian tentang anatomi tubuh manusia ya dengan segala kelengkapannya itu. Tapi ujungnya apa? Ujungnya adalah perenungannya. Renungkan betapa Tuhan dari semua itu ya, dari sesuatu yang sebetulnya halus dan cair, tapi bisa jadi tulang yang begitu kokoh ya, sehingga menopang
tubuh manusia sebegitu rupa. Ya. Jadi inilah bentuk refleksi spiritualnya. Setelah menggambarkan fenomena hayatinya, ya, fenomena biologinya, kemudian Imam Ghazali mengajak refleksi spiritual di situ. Nah, inilah barangkali tugas kita sebagai seorang pendidik, sesuatu yang sebetulnya mudah dilakukan. Ketika kita menjelaskan fenomena biologi, fenomena hayati, ya, fenomena alam bahkan, ya, maka ada refleksi spiritual berkaitan dengan fenomena tersebut yang mengarah pada dua hal, yaitu upaya membangkitkan keimanan dan juga motivasi untuk beramal. Karena pada dasarnya tafakur itu adalah untuk dua hal tadi. Dalalatul lil iman, dalalatul lil amal. Mengajak pada indikasi untuk meningkatkan keimanan dan mengajak pada indikasi untuk meningkatkan upaya memotivasi amal atau kerja atau beramal baik dan berbuat baik dan sebagainya. Nah, ini barangkali secara sederhana dua hal itu yang harus kita coba lakukan dalam implementasi pembelajaran. Sehingga terlepas dari banyak sekali teori, model, pendekatan dan integrasi, nampaknya inilah dua hal yang paling minimal yang bisa dilakukan oleh kita selaku pendidik untuk memasukkan integrasi itu secara implementatif dalam pembelajaran, ya, di ruang-ruang kelas kita. Sehingga dengan berbagai cara silakan, tapi paling tidak pasti menggunakan dua metode yang sederhana tadi itu, tafsir ilmi dengan tafakur kauni. Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh berbagai ahli, para cendekiawan, para saintis dalam integrasi ini pasti melibatkan dua hal itu. Nah, tentu saja kita bisa melakukannya salah satunya atau kedua-duanya, baik tafsir ilmi maupun tafakur kauni. Nah, tafakur kauni diikuti dengan refleksi spiritual. Sehingga inilah mungkin yang bisa kita lakukan secara sederhana, di samping berbagai nanti teori-teori yang lain yang akan kita bahas dalam diskusi di waktu selanjutnya, ya. Ini mungkin secara ringkas yang bisa saya sampaikan, ya, untuk menggarisbawahi tentang pentingnya menggunakan pendekatan tafsir ilmi dan atau tafakur kauni ketika kita mengintegrasikan sains dan Islam itu dalam konteks pembelajaran. Sehingga dengan demikian, kalau saya simpulkan, implementasi integrasi itu dalam konteks pembelajaran kita, ya, setidaknya memuat satu atau dua pendekatan yang harus kita lakukan, yaitu tafsir ilmi dan tafakur kauni. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan, dan dalam kesempatan yang berikutnya kita akan coba simulasikan bagaimana menjelaskan tentang manusia itu, satu topik tentang manusia secara detail. Dan nanti kita akan fokus tentang konsep ini, ya, tentang tema ini dengan berbagai nanti penjelasan sains maupun juga penjelasan Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut. Ya. Itu mungkin gambar umumnya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambar awal bagaimana upaya yang praktis untuk mengintegrasikan sains dengan Islam. Nanti kita akan coba simulasikan dalam beberapa tema, ya, terutama yang paling penting adalah tema tentang manusia. Nanti juga akan saya berikan juga contoh beberapa bahasa yang lain, bahan bacaan, ya, dan tema-tema yang lain. Kemudian setelah itu para mahasiswa bisa mulai mendiskusikan dan juga berseminarkan dengan topik-topik biologi yang lebih spesifik. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ada kekurangan, waktunya agak terbatas, kita agak terlambat mulainya, ya. Demikian saya kembalikan kepada Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Edi sudah menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai ada yang nunutan, Pak, sampai ada yang menikmati pengetahuan baru, ada yang terkantuk-kantuk, insya Allah jadi amal ibadah, ya, sore ini untuk Thalabul Ilmi. Baik, masih ada sedikit waktu, saya persilakan untuk dua penanya bagi ada yang bertanya atau berbeda pendapat mungkin dengan Pak Edi, boleh diungkapkan, boleh diutarakan di sini. Silakan untuk yang hendak bertanya atau menyampaikan apresiasi. Ada Lia di sini, ada Lia Merliana, satu lagi silakan. Baik, dan Ajeng Mudani, ya, Ajeng Mudaningrat. Baik, sudah cukup dua, ya, untuk sore ini, insya Allah. Silakan untuk dimulai langsung dari Lia. Silakan, Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan mengenai kita sebagai pendidik,
terutama sebagai pendidik, sebaiknya kita harus melakukan atau melakukan pendekatan yang tadi, tafsir ilmi atau tafakur kauni. Nah, sedangkan biasanya kan di sekolah tuh Pak, ada juga siswa yang tidak beragama Islam atau non-Islam. Sedangkan ini kan kalau pendekatan ini pasti kita merefleksikannya dengan cara merefleksikan secara Al-Quran. Bagaimana kita sebagai pendidik bisa membuat pembelajaran itu tadi meningkatkan iman atau memotivasi amal, tidak membawa agama gitu Pak. Kan ini Islam ya Pak. Gimana gitu caranya? Kadang tuh di praktek langsungnya kan pernah tuh kan PLP gitu ya. Mau merefleksikan ini susah tuh Pak. Bingung. Takut menyinggung agama lain gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Lia. Mungkin satu lagi ya langsung ya Ajeng. Ajeng dipersilakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin pertanyaannya berkaitan ya Pak sama tadi pertanyaan yang pertama dari Lia. Jadi pertanyaannya kan kita itu kuliahnya di jurusan Tadris Biologi dan memungkinkan untuk mengajar di SMA dan juga MTS ya Pak atau SMP. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sikap tafakur pada anak usia SMP, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Langsung ya, Pak Bambang ya. Silakan, Pak Edi. Jadi ini keduanya berkaitan ya. Jadi yang pertama terkait dengan tafsir ilmi, yang kedua terkait dengan tafakur kauni. Keduanya bisa kita lakukan, baik itu untuk SMA, SMP, bahkan juga termasuk SD juga bisa kita lakukan ya. Pada dasarnya ketika kita menumbuhkan kesadaran, refleksi spiritual itu ya, tentu dapat dilakukan untuk semua usia, tentu dengan bahasa yang sesuai dengan usianya masing-masing. Nah, gimana misalnya? Misalnya ketika kita mengamati kesempurnaan, keteraturan, ada pola yang ada dalam kehidupan, fenomena alamnya atau fenomena hayatinya, kayak tadi misalnya kan, contoh saya sederhana misalnya ya, kita ajak merefleksikan tentang kesempurnaan tubuh kita ya wajah, anggota tubuhnya, indera yang begitu sempurna, mata dua tapi di depan yang dengan posisi yang begitu simetris dan juga dengan keindahan. Bayangkan kalau matanya nggak seperti itu bagaimana gitu kan? Itu kan refleksi yang sederhana ya, dengan bahasa sederhana. Hidung kita dan sebagainya ya, yang umum nih. Kalau tadi kan ngambil sampai detail banget ya, sampai detail banget gitu. Bayangkan kalau seandainya tidak seperti itu. Ya. Misalnya tulang rangka kita tidak selengkap tadi yang digambarkan oleh Imam Ghazali, atau seperti yang kita pelajari di anatomi fisiologi. Ya, ada satu tulang saja yang hilang, ada satu potongan rangka saja yang hilang. Itu kan terjadi kerusakan, terjadi ada cacat dan sebagainya. Begitu sempurna yang diciptakan, dan itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya, pasti itu ada pencipta yang maha kuasa, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa keagungannya karena bisa menghasilkan yang seperti itu. Ya. Jadi penghayatan itu yang muncul kita, itu yang dimaksud dengan refleksi spiritual atau tafakur kauni. Nah, jadi sudah sepantasnya karena memang kita manusia tidak bisa menghasilkan itu sendiri. Sampai hari ini manusia nggak pernah berhasil dan nggak akan berhasil membuat makhluk hidup ya, sekecil apapun misalnya ya. Ada robot tapi robot nggak hidup. Robot itu sudah jelas bukan makhluk hidup dan nggak bisa dihidupkan gitu. Dia hanya menjadi satu perangkat mekanik ya, yang tidak punya jiwa, tidak punya pergerakan kehidupan yang sebagaimana makhluk hidup. Ya. Manusia mencoba menirunya dengan obat yang juga semakin canggih, tapi tetap saja tidak bisa menyerupai kehidupan. Nah, refleksi itu yang harus dimunculkan. Ya. Jadi misalnya ya ketika tadi mengamati rupanya Al-Quran begitu cermat ya bicara tentang fenomena tadi, tentang contoh misalnya tentang embrio ya,
pertumbuhan janin di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 ya. Dan di situ detail ya, dari apa dari diciptakan dari tanah, kemudian dia jadi segumpal darah, kemudian dari sumber daging, kemudian diliput semuanya sampai jadi satu makhluk yang sempurna. Ini kan satu uraian yang tidak mungkin dimiliki oleh tanda kutip seorang manusia yang tidak belajar pengetahuan. Bayangkan Nabi Muhammad itu kan sebetulnya kalau kita lihat ya digambarkan ummi ya. Ketika di awal menjadi nabi itu kan tidak bisa baca tulis. Bagaimana mungkin punya pengetahuan biologi yang sebegitu rupa kalau seandainya itu adalah buatannya gitu. Nah, itulah menunjukkan kemujizatan Al-Qur'an yang bicara tentang fenomena hayati, fenomena kehidupan, fenomena alam ya. Dan ini kemudian membawa pada kesadaran bahwa kebenaran itu memang ada pada Al-Qur'an ya. Itu ya. Nah, kemudian juga tadi kan kalau kita lihat ayat Al-Quran yang tadi bicara tentang tafakur pun juga mengajaknya ke sana tuh. Ada refleksi tadi misalnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau ciptakan ini semua tidak ada sia-sia. Ya. Jadi semua makhluk hidup, semua ciptaannya termasuk bahkan juga makhluk yang lain benda mati itu juga sama punya pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya, nggak sia-sia. Gitu. Ya. Meskipun mungkin dia membawa penyakit, membawa jadi hama dan sebagainya ya, itu juga tapi tetap punya hikmah bagi kehidupan manusia. Jadi itu punya makna lebihnya di situ adalah ma khalaqta hadza batila, tidak ada sia-sia. Ini kesadaran ini yang muncul sebagai refleksi spiritual. Kemudian bahkan ujungnya apa tadi? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi fa amanna. Itu mengajak beriman ya, pengakuan keimanan. Jadi sampai ke situ ya. Itu akan ayatnya ada 4 ayat ya, ada 4 doa yang di situ dirangkaikan. Jadi mengajak pada keimanan. Nah, tapi bagaimana kalau yang dihadapi itu ada murid yang non-muslim? Ya sebetulnya nggak ada masalah. Karena pada dasarnya semua agama itu mengakui ketuhanan. Ya. Jadi dengan refleksi spiritual itu ada refleksi yang universal, yaitu refleksi ketuhanan. Ya. Bahwa ada sang pencipta gitu. Jadi semua agama juga sama mengakui ada Tuhan. Dan Tuhan itu yang menciptakan segalanya. Ya. Dalam konteks mereka mungkin mereka pahami dengan cara berbeda. Dalam konteks kita ya Tuhan adalah Allah SWT ya. Tapi semua agama mengakui Tuhanlah sebagai sang pencipta. Dan itu jadi ya, universal itu berlaku ya. Sehingga nggak ada masalah. Kalau di madrasah kita bisa lebih spesifik tentang refleksi keimanan spiritualnya itu. Tapi dalam konteks yang universal ketika ada yang muslim bisa aja tetap memunculkan refleksi spiritual dengan cara itulah Tuhan yang Maha Kuasa yang menghasilkan, yang menciptakan semuanya, yang semua tercipta secara sempurna, tanpa cacat, tanpa kekurangan gitu ya. Nah, inilah refleksi spiritual yang sifat universal. Sehingga semua agama masuk ya. Nah, ketika muslim semua ya enak kita bisa aja kan lebih detail tentang refleksi keagamaan Islamnya lebih spesifik gitu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya walaupun di kelas yang ada non-muslim ya, karena bisa refleksi ketuhanan yang sifatnya universal. Ya. Begitupun juga dengan refleksi dalam konteks amalnya ya. Mengajak berbuat baik itu semua orang juga pasti semua agama juga sama mengajarkan kebaikan ya. Mengajak beramal dalam konteks agama masing-masing, berbuat baik. Itu juga adalah refleksi yang sifatnya juga universal. Sehingga tidak ada masalah. Ini justru ini yang dimaksud dengan literasi. Dalam konteks sains ya, itu bagian dari sikap yang ada pada komponen literasi sains yang keempat, yaitu tentang bersikap ya. Dalam konteks K13 itu disebut dengan sikap spiritual. Dan sikap spiritual berlaku untuk semua agama. Sehingga dengan demikian sebetulnya tidak ada kendala ketika kita melakukan refleksi spiritual tadi dalam konteks tafakur kauni ya. Ketika pembelajaran kita, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan dan juga mengajak pada kesadaran pada keagungan sang pencipta ya, dan juga dorongan untuk berbuat baik ya, berbuat kebajikan ya sesuai dengan agama masing-masing. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Nah, kurang lebih demikian barangkali ringkasnya ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya bahwa refleksi spiritual ini berlaku untuk siapa saja. Tinggal kita sesuaikan bahasanya sesuai dengan yang kita pahami ya ketika menghadapi siswa SMA, SMP. Konteks bahasa kita sesuaikan. Begitupun ketika ada audien atau siswa yang memang non-muslim misalnya, nggak ada masalah karena pada dasarnya setiap agama juga mengajak pada keimanan dan juga untuk berbuat kebaikan. Dan terakhir sebagai gambaran umum juga, tadi yang pertama mungkin agak sulit ya. Antara kedua hal tadi, antara tafsir ilmi dengan tafakur kauni, mungkin yang paling gampang yang kedua, refleksi spiritual. Jadi, siapapun dengan wawasan terbatas tentang Al-Quran, tentang wawasan
ilmu Al-Quran yang terbatas nggak ada masalah. Kita bisa ajak gunakan refleksi spiritual. Memang untuk tafsir ilmi kita perlu merujuk. Tapi untuk hari ini ya penjelasan ilmiah tentang berbagai ayat sudah banyak bertebaran di berbagai sumber. Sehingga sebetulnya tafsir ilmi pun juga bisa kita gunakan merujuk pada sumber-sumber yang sudah tersedia. Dengan demikian keduanya sebetulnya bisa kita lakukan. Tinggal kita mulai belajar dan juga sekaligus membiasakan agar keduanya dapat kita gunakan dalam pelajaran sains. Dengan demikian, sekaligus ini sebetulnya adalah memenuhi aspek literasi sains yang keempat, kategori komponen sikap ya. Jadi sikap ilmiah, sikap spiritual, sikap atribut untuk berperilaku dan mencermati perilaku yang baik terkait dengan kejujuran, terkait dengan kesadaran akan ketuhanan dan sebagainya, itu adalah bagian dari literasi sainsnya. Sehingga mudah-mudahan sebetulnya ini sekaligus sebetulnya melengkapi pemahaman tentang literasi sains yang utuh ya. Sehingga tidak hanya sekedar literasi terkait dengan komponen pengetahuan atau materi sainsnya saja, tapi juga sekaligus sampai pada komponen sikap, baik itu sikap ilmiah, sikap sosial maupun sikap spiritual ya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Wallahualam bishawab. Baik, terima kasih Pak Edi, luar biasa. Semoga menjawab dan menambah penasaran ya, karena dengan begitu kita akan terus belajar. Terima kasih Bapak Edi sekali lagi. Waktunya mungkin agak mepet ya, karena mungkin juga ada yang saum harus menyiapkan berbuka puasa hari ini. Ya, jadi cukup pertanyaannya 2. Nanti kalau ada pertanyaan bolehlah melalui WhatsApp atau melalui media lain. Nanti insya Allah saya sampaikan ke Pak Edi, atau ke Pak Edi langsung juga boleh. Insya Allah di respon nantinya. Ya. Baik, saya berikan. Pak Bambang, minggu depan kita tentang topik manusia ya. Betul Pak. Ya, nanti kita akan kita coba simulasikan bagaimana menerapkan ini ya, tadi aspek tafsir ilmi maupun juga tafakur kauni dalam konteks tema manusia. Ya, sekaligus nanti juga mungkin menyinggung tentang tema-tema yang barangkali agak ramai didiskusikan tentang evolusi dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti mahasiswa silakan baca referensi yang terkait. Kalian mencari dulu referensi ya tentang penciptaan manusia dalam pandangan sains dan Al-Quran sehingga punya pandangan. Kalau dalam teori belajar pengetahuan awal, sudah ada pengetahuan awal. Gitu Pak Edi, masih ada yang disampaikan Pak Edi? Cukup dari saya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Edi. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semua yang luar biasa ya, sambil ngantuk-ngantuk manusiawi ya, sambil capek-capek mendengarkan informasi, ilmu baru, pengetahuan baru dari Pak Edi Chandra. Alhamdulillah, hari ini semoga kita mendapatkan keberkahan yang berlimpah karena niat kita yang lurus untuk mencari ilmu. Bagaimana tadi ditekankan bahwa kita sebagai calon guru, sebagai pengajar, mengobservasi fenomena bukan hanya berhenti di fenomena, bagaimana kita bisa membiasakan dan membudayakan ya kepada siswa kita nantinya bisa melalui pendekatan tadi tafsir ilmi dan juga tafakur kauni, insya Allah bagaimana ketika melihat fenomena dilihat juga nomenanya, dilihat juga hikmahnya, dilihat juga langsung melihat tulang kita lengkap, luar biasa ya tulang kita lengkap, langsung bersyukur, langsung mendekatkan kita kepada keimanan, langsung mendekatkan kita, langsung memotivasi kita untuk beramal. Itu kan luar biasa. Ketika pendidik mampu melakukan seperti itu, luar biasa. Kadang-kadang di biologi memang afektifnya yang lupa ya Pak. Apalagi aspek spiritual itu dilupakan. Apalagi dalam tuntutannya tidak dituliskan sama sekali di RPP. Nah itu yang perlu menjadi bahan refleksi bersama, menjadi perhatian bersama kita, apalagi di perguruan tinggi keagamaan ya, Islam. Dan tadi disebutkan Pak Edi, tidak masalah untuk agama mana, misalkan ada siswa yang di luar Islam atau non-Islam, non-Muslim, tidak masalah karena ada nilai-nilai universal yang diterima oleh agama-agama lain itu ya. Dan di Islam juga diterima. Artinya ada nilai-nilai yang bisa menjadi satu pemersatu untuk kita semua.
Seperti itu mungkin. Terima kasih sekali lagi Pak Edi, terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan. Selamat menunggu waktu berbuka bagi yang berbuka. Jangan lupa untuk saling mendoakan. Semoga bahagia selalu, semoga penuh keberkahan selalu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Doa akhir majelis. Baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat. Sampaikan salam kami untuk orang tua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Salam. Terima kasih Bapak.